berdagang dengan jujur, tidak pernah berbohong. Contohnya, beliau itu tidak pernah mengambil sepeser pun uang yang didapat dari Khadijah. Jadi uang yang sudah dijual itu, barang yang sudah dijual mendapat uang, jadi uangnya itu dikasih semuanya kepada Khadijah. Beliau tidak mau mengambil hak yang bukan haknya. Kita harus mengikuti Nabi Muhammad ya, tidak boleh mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah beranjak dewasa, Nabi Muhammad mulai berdagang. Nah, Nabi Muhammad itu berdagang menjualkan dagangan Khadijah. Nabi Muhammad itu menjualkan dagangan Khadijah itu berupa kain. Nah, kain itu dijualkan ke pasar. Nah, ketika Nabi Muhammad menjualkan dagangan Khadijah, Nabi Muhammad tidak mengambil keuntungan sama sekali dari hasil penjualannya. Nabi Muhammad memberikan hasil penjualan kainnya itu semuanya ke Khadijah. Jadi Nabi Muhammad itu tidak mengambil keuntungan sama sekali. Karena Nabi Muhammad berjualan atau berdagangnya secara jujur, jadi banyak pembeli yang datang membeli barang dagangannya, sehingga banyak orang yang mencontohkan sikap jujurnya Nabi Muhammad SAW. Selain sikap jujur, Nabi Muhammad SAW juga memiliki sikap amanah, yaitu dapat dipercaya. Nah, tadi kan Nabi Muhammad itu ketika berjualan mendagangkan dagangannya Khadijah tidak mengambil keuntungan sama sekali. Hasil dagangannya itu keuntungannya diberikan semuanya kepada Khadijah. Karena Nabi Muhammad itu memiliki sikap jujur, jadi Nabi Muhammad tidak mau mengambil keuntungannya sama sekali. Kejujuran Nabi Muhammad SAW itu diperhatikan oleh Khadijah. Karena sikap kejujuran dari Nabi Muhammad itu, maka Khadijah menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai suaminya, dan Khadijah menyerahkan perdagangannya kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau percaya akan kejujurannya Nabi Muhammad SAW ketika saat berdagang. Oke, pada usia 40 tahun itu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Pada usia berapa? Iya benar, 40 tahun. Diingat-ingat ya, nanti kalau ada pertanyaan, pada usia berapakah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? 40 tahun. Nah, Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertamanya itu di Gua Hira. Gua Hira itu pada malam 17 Ramadan. Jadi di Gua Hira itu Nabi Muhammad berdiam diri, lalu muncul malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu pertama dengan Nabi Muhammad itu disuruh membaca. Turun surat ayat pertama. Tahu nggak, Nabi Muhammad itu dulu tidak bisa membaca. Nabi Muhammad itu buta huruf. Jadi pada saat Nabi Muhammad itu menerima wahyu di Gua Hira yang disampaikan oleh Nabi Jibril, Nabi Muhammad itu disuruh membaca. Sedangkan Nabi Muhammad itu nggak bisa baca. Jadi Nabi Muhammad bingung baca. Nah, Nabi Jibril nih datang. Terus kata kata malaikat Jibril, "Iqra, bacalah." Tapi Nabi Muhammad bingung, Nabi Muhammad gak bisa baca. Disebutin lagi, "Iqra, bacalah," kata malaikat Jibril. Sampai 3 kali Nabi Jibril menyebutkan kalimat Iqra. Lalu Nabi Muhammad masih bingung. Dan turunlah ayat pertama dalam Al-Quran, surat Al-Alaq, yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah ayat pertama dalam Al-Quran. Nah, pada malam tersebut itu
disebutnya itu dengan malam nuzulul Quran, yaitu turunnya wahyu Al-Quran. Apa nuzulul Quran? Turunnya wahyu Al-Quran. Nah, tanggal 17 diingat-ingat ya, tanggal 17 Ramadan itu dikenal sebagai malam nuzulul Quran. Oke. Setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad itu berdakwah mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah dan meninggalkan sifat-sifat tercela. Apa sih ini sifat-sifat tercela? Itu sifat-sifat buruk. Jadi zaman dahulu itu masyarakatnya itu kebanyakan menyembahnya itu berhala karena mereka itu tidak percaya adanya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu meyakini masyarakat itu agar menyembah Allah dan meninggalkan sifat-sifat tercelanya itu seperti menyembah berhala, batu. Jadi disuruh menyembah Allah. Nah, masyarakat Mekah itu ada yang mengikuti ajaran Nabi, tapi ada juga yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi. Jadi mereka itu membangkang dan menentang ajaran Nabi, bahwa mereka itu masih tidak percaya bahwa Allah itu ada. Nah, meskipun ditentang ya, Nabi Muhammad itu tidak putus asa. Jadi beliau itu terus-menerus berdakwah sampai akhir hayatnya. Apa sih akhir hayat? Sampai beliau wafat. Nah, kejujuran Nabi Muhammad itu membuat masyarakat percaya mengikuti ajaran Islam yang dibawanya. Jadi banyak tuh orang-orang yang sudah mulai percaya karena kejujuran Nabi. Nabi itu jujur. Jadi mereka itu yang baik hati itu mereka percaya kepada Nabi Muhammad bahwa Allah itu ada dan Allah itu layak disembah. 1, 2, 3. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Nah, di sini Miss Cici sama Miss Diana cuma menyanyikannya sampai di sini. Kalian boleh menyanyikannya lagi di rumah, boleh bareng sama ayah atau bundanya ya. Oke, sekian dulu materi kita hari ini ya anak-anak. Nanti kita bertemu di